Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. Amma ba'du. Baik, sahabat-sahabat Bawaslu, jumpa lagi. Saat ini saya Azairin, anggota Bawaslu Kota Jambi yang mengambil divisi hukum dan penyelesaian sengketa. Pada program ngabuburit bersama Bawaslu kali ini, kita akan coba untuk membahas atau berdiskusi tentang tantangan Bawaslu dalam melakukan proses pengawasan pemilu dan pemilihan pada era digital. Sebagaimana kita ketahui, tugas Bawaslu yang secara substansi melakukan pengawasan kepada setiap tahapan pemilu atau pemilihan untuk pengawasan pemilu sebagaimana tertuang di dalam pasal 93, 95 Undang-Undang 7 tahun 2017, Bawaslu bertanggung jawab untuk mengawasi semua tahapan dalam pelaksanaan pemilihan umum. Pada proses pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 yang lalu, Bawaslu telah menangani beberapa perkara-perkara dugaan pelanggaran baik itu yang dilakukan oleh peserta pemilu maupun bagaimana kita ketahui pada dewasa saat ini dengan sistem digitalisasi, dengan sistem sosial media, pertukaran informasi, kemudian penyebaran informasi sudah dilakukan dengan kemajuan yang sangat besar. Dan di sini fungsi Bawaslu sebagai lembaga yang diberi oleh amanah undang-undang untuk melakukan pengawasan tentu menjadi tantangan tersendiri untuk proses pelaksanaan pengawasan pemilu di era digital. Sebagaimana kita ketahui, pada tahapan kampanye setiap peserta pemilu itu diberi kesempatan untuk mendaftarkan akun media sosial kepada KPU dan dilaporkan kepada Bawaslu untuk dilakukan pengawasan dalam setiap kegiatan kampanye di platform media digital. Nah, dalam proses ini setiap akun media sosial yang terdaftar di KPU itu menjadi domain Bawaslu untuk mengawasi setiap materi kampanye apakah sesuai apakah tidak dengan ketentuan peraturan undang-undangan lainnya. Dan jadi permasalahan adalah pada dewasa saat ini tentu sering kita temui sangat banyak media-media digital, platform media sosial yang tidak terdaftar dan tidak diketahui keberadaannya secara jelas, itu menebarkan informasi-informasi yang tidak tahu kebenarannya alias berhoax. Nah, untuk proses penegakan hukum pemilu sendiri, Bawaslu tentunya ini menjadi sebuah tantangan. Kalaupun media digital tersebut itu sudah terdaftar, tentu menjadi kewenangan Bawaslu untuk mengklarifikasi tim kampanye atau melakukan penegakan hukum pemilu terkait dugaan pelanggaran ketentuan dalam kampanye di media sosial tersebut. Tetapi kalaulah akun-akun tersebut tidak diketahui, makanya di sini menjadi penting sinergitas antara Bawaslu selaku lembaga pengawas pemilu dengan pihak-pihak stakeholder lain dalam hal ini juga dengan pihak kepolisian, dengan juga pihak kejaksaan atau pihak pemerintah dalam hal ini Kemenkominfo untuk memblokir atau take down beberapa materi-materi kampanye yang disampaikan tidak berdasar atau menyebar berita bohong. Kemudian untuk kampanye black campaign atau kampanye negatif di media sosial, banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab itu menyerang atau memberikan berita-berita yang bernarasi negatif kepada kompetitor lainnya. Dan hal-hal seperti ini itu harus ditekan atau kalau dapat dihilangkan semaksimal mungkin demi untuk tercapainya proses pelaksanaan tahapan demokrasi yang adil, proses demokrasi yang baik, yang tentunya ini akan
menghasilkan sebuah pemerintahan yang baik pula sesuai dengan amanah dan cita-cita dari undang-undang. Nah, kemudian selanjutnya tantangan, tentu selain beberapa hal yang saya sebutkan tadi, Bawaslu selaku lembaga pengawas pemilu tentu belum mempunyai kewenangan secara langsung untuk melakukan tindakan atau melakukan penegakan hukum terhadap beberapa akun-akun media sosial yang bersifat tidak terdaftar. Dari beberapa tantangan pengawasan pemilu di era digital, tentu keikutsertaan masyarakat, dukungan masyarakat dalam melakukan pengawasan, kemudian dukungan pemerintah dan stakeholder tentu sangat diperlukan. Sebagaimana kita ketahui, untuk menyukseskan proses pemilu dan lahirnya sebuah demokrasi yang baik tentu menjadi tanggung jawab semua pihak, dan sehingga tercapailah proses tahapan pemilu yang baik, tercapailah proses hasil pemilu yang baik pula, dan sehingga proses demokrasi tentunya akan menjadi bagus di negara kita Republik Indonesia. Nah, jadi ke depan tentunya yang menjadi kesimpulan, tentu Bawaslu memegang peran kunci dalam hal menjaga integritas pemilu, terutama dalam hal pengawasan pemilu di ruang-ruang digital sesuai dengan amanah dan undang-undang. Dengan demikian, tentu Bawaslu mempunyai komitmen yang kuat untuk mewujudkan proses demokrasi yang baik dalam hal melakukan pengawasan pemilu. Ke depan, tentu pelaksanaan tahapan pemilu yang berjalan baik menjadi hal yang dicita-citakan. Kemudian penguatan kelembagaan, pendekatan kapasitas penyelenggaraan itu menjadi hal yang utama dalam hal untuk mengatasi beberapa tantangan dan pemerintahan ke depan. Demikian kami beri bersama Bawaslu kita pada hari ini. Jumpa lagi dalam kesempatan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.